Zadul Muslim, Journey to Jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimakumullahu ajma'in. Kita lanjutkan pembahasan kita di dalam mengkaji kitab Mukhtasar Kitabil Ilmi, dan kita masih membahas tentang adab yang kelima di antara adab-adab ilmu, yaitu kewajiban untuk mengamalkan ilmu yang kita miliki, baik dalam masalah akidah, ibadah, muamalah, akhlak, ataupun yang lainnya. Dan kita terangkan di pertemuan yang lalu bahwasannya sikap seorang muslim, seorang muslimah adalah menerima dengan penuh ketundukan setiap apa yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak berusaha membenturkan nas-nas Al-Quran ataupun sunnah Nabi dengan nalar atau logikanya, karena kedudukan nas Al-Quran dan sunnah Rasulullah lebih tinggi daripada akal-akal kita. Kita sampai pada perkataan penulis di paragraf yang terakhir di halaman yang ke-26. Berkata penulis, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi. Fal aqidatu yajibu an takuna mabniyatan ala kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Maka perkara-perkara yang sifatnya akidah, keyakinan, wajib untuk dibangun di atas pondasi Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini konsep beragama yang benar, konsep berakidah yang benar, bahwasanya orang-orang beriman menjadikan asas akidahnya adalah wahyu Allah subhanahu wa ta'ala, baik Al-Quranul Karim ataupun sunnah Nabi. Dia tidak menjadikan logika atau nalar sebagai pondasi keyakinannya. Wa an ya'lamal insanu annahu la majala lil aqli fiha. Seorang insan, seorang muslim hendaknya dia menyadari bahwasannya tidak ada ruang bagi akal-akal kita di dalam masalah akidah. La aqulu la madkhala lil aqli fiha wa inna ma aqulu la majala lil aqli fiha. Kata penulis, saya tidak katakan tidak ada jalan bagi akal, tidak, tapi saya katakan tidak ada ruang. Kenapa? Li'anna ma ja'at bihin min nususin fi kamalillahi syahidatun bihil uqul. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan akal-akal kita itu sebagai saksi akan kesempurnaan zat ataupun sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Nas-nas yang berbicara tentang zatnya Allah, tentang sifat Allah subhanahu wa ta'ala, itu disaksikan oleh akal-akal yang sehat. Bagaimana kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, akal kita menerimanya. Wa in kana al-aqlu la yudriku tafasila ma yajibu lillahi min kamalin. Meskipun akal kita tidak sampai kepada hal-hal yang sifatnya terperinci, tafsil dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala miliki di dalam zat-zatnya atau di dalam sifat-sifatnya, lakinnahu yudriku anna Allah qad thabata lahu kullu sifatil kamali. Tapi akal seorang manusia yang masih lurus, dia mempersaksikan bahwasannya semua sifat kesempurnaan itu ada bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Akal-akal yang sehat, akal-akal yang masih berjalan di atas fitrahnya, mempersaksikan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha sempurna, bahwasanya sifat-sifat Allah semuanya adalah sifat kesempurnaan. Fala budda an ya'mala bihadzal ilmi alladhi manna Allahu bihi alaihi
min nahiyatil aqidah. Maka seorang talibul ilmi, seorang pelajar, seorang penuntut ilmu, wajib bagi dirinya untuk berusaha mengamalkan ilmu yang dia miliki, yang Allah berikan kepada dirinya, baik dalam masalah akidah ataupun dalam masalah-masalah yang lainnya. Kadzalika min nahiyatil ibadah. Kata penulis, begitu pula di dalam masalah ibadah. Selain kita berusaha mengamalkan ilmu dalam masalah akidah, dalam masalah keyakinan kita, maka seorang muslim, seorang muslimah wajib untuk mengamalkan ilmunya dari sisi ibadah atau dalam perkara ibadah. Fal ibadatu mabniyatun ala amrayni asasiyaini. Kita wajib mengetahui dan kita wajib mengamalkan bahwasanya yang namanya ibadah itu wajib dibangun di atas dua pondasi, di atas dua asas. Ahaduhuma al-ikhlasu lillahi ta'ala. Pondasi yang pertama adalah keikhlasan lillahi ta'ala. Kita beribadah, kita beramal semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Watsani al-mutaba'atu lirrasuli sallallahu alaihi wasallam. Kemudian asas yang kedua, pondasi yang kedua adalah mutaba'ah, mengikuti, mencontoh dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah dua asas, dua pondasi dalam ibadah seorang muslim. Ikhlas lillahi ta'ala dan mutaba'ah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata penulis, fayabnil insanu ibadatahu ala ma jaa'a 'anillahi wa rasulihi. Seorang muslim, seorang insan, seorang mukmin, seorang mukminah wajib dia membangun ibadahnya sesuai dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. La yabtadi'u fi dinillahi ma laysa minhu. Tidak boleh kita membuat perkara-perkara baru di dalam agama Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada dasarnya, yang tidak ada sumbernya dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. La fi aslil ibadah wala fi wasfiha. Baik dari sisi zatnya ibadah tersebut, asalnya ibadah tersebut, atau dari sisi sifat dan tata cara ibadah. Kita wajib beribadah sesuai dengan nas Al-Quran dan Sunnah, dan kita wajib mengerjakan tata cara ibadah tersebut sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Walihada naqul, kata beliau, oleh karenanya kita katakan, la budda fil ibadati an takuna thabitatan bisyar'i fi hayatiha wa fi makaniha wa fi zamaniha wa fi sababiha. La budda an takuna thabitatan bisyar'i fi hadhihi al-umuri kulliha. Oleh karenanya kita katakan bahwasannya dalam perkara ibadah maka harus datang ketetapan dari syariat. Dari sisi hayahnya, tata caranya seperti apa, harus ikut ketetapan syariat. Gak boleh kita buat-buat sendiri. Wa fi makaniha, dari sisi tempatnya harus ikut ketetapan Allah dan Rasulnya. Gak boleh kita buat-buat sendiri. Wa fi zamaniha, dari sisi waktunya kita laksanakan sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya tuntunkan. Gak boleh kita buat-buat sendiri. Wa fi sababiha, begitu pula dari sisi sebabnya harus ikut petunjuk Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya harus kita pastikan datang dari sisi syariat, dari sisi Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah akan kita bahas secara terperinci poin-poin di atas di pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.